Kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, selesai kita baca burdah. Semoga mudah-mudahan setiap hajat dari kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan setiap dosa Allah ampuni, dan setiap permasalahan yang kita hadapi mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus kita sama-sama sedang mencari ilmu, kita sama-sama sedang thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik dalam agama sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang baik, sehingga masuk di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang terakhir kita sudah membahas tentang bab ilmu. Ya. Bab ilmu. Ini kalau nggak pakai kedengaran apa enggak? Aman. Pakai aja. Aman aja. Rada heureun makanya. Halamannya 77. Lanjut. Udah, Bu. Nah, terus. Nah, itu terus lagi. Terus. 77. Nah, ini sekarang. 77. Hah? Sekarang 77 apa sekarang saya 76. Oh, masih 76. Oh, masih 76 sekarang ya. Wal qadral wajib. Sini. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum. Ila anqal wal qadrul wajib minal ilmi ala kulli muslimin laisa bikathirin. Itu terakhir kita pelajari, betul? Nah, di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kemarin kita sudah tahu bahwa ada kewajiban untuk kita yang tidak ada seorang pun setiap muslim ya beralasan untuk meninggalkan mencari ilmu, ya. Karena wajibnya mencari ilmu bagi kita seorang muslim ya hanya sedikit. Kalau dibilang hanya sedikit, hanya sedikit. Tidak perlu memperluas ilmu, dalam artian tidak ada wajib untuk memperluas ilmu. Pakai aja. Pakai aja. Pakai marhab. Jadi untuk setiap orang muslim, kalau dibilang wajib nggak memperluas keilmuan. Kalau ngomongin yang wajib, ya tidak perlu luas. Karena ada hal-hal yang penting seperti mana kita sudah ketahui sebelumnya. Yang wajib adalah sesuatu hal yang memang mau tidak mau kita ketahui dalam Islam. Seperti contoh sholatnya seseorang. Seperti contoh bersucinya seseorang. Seperti contoh bertransaksinya seseorang. Itulah yang diwajibkan dalam Islam untuk dipelajari. Sisanya adalah hal-hal yang memang dianjurkan dalam Islam. Maka tidak ada seorang pun di antara kita yang mengaku dirinya Islam meninggalkan thalabul ilm, meninggalkan untuk mencari ilmu. Makanya dikatakan di dalam kitab ini wal qadrul wajib, yang takaran kewajiban minal ilmi daripada mencari ilmu ala kulli muslimin untuk setiap orang mengaku dirinya seorang muslim, laisa bikathirin, tidaklah banyak.
Wala yakadu yalhaqu talibul lahu fi talabihi masyaqqatan. Wala yakadu, bahkan tidak dikemungkinkan, bahkan tidak mungkin seseorang yang sedang mencari ilmu itu menghadapi kesulitan dalam mencari ilmu yang diwajibkan di dalam Islam. Kenapa? Lisuhulatihi, karena saking mudahnya mencari ilmu dalam Islam. Bayangkan kalau kita cari ilmu tentang bersuci, tata cara bersuci bagaimana, dengan air atau dengan apa cara kita bersuci, sholatnya kita, dan apapun yang memang menjadi transaksi dalam kehidupan kita, ya, jual belinya, pinjam meminjam, semua diajarkan di dalam Islam, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dikatakan di sini, dikatakan wali annallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'inuhu, membantu, telah membantu ala dzalika, terhadap mencari ilmu, wa yuyassiruhu lahu idza salihta niyatahu. Allah Subhanahu wa taala telah membantu kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, sebagaimana kita bisa berkumpul alhamdulillah di majelis taklim yang Allah muliakan, yang penuh barakah ini, ya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi setiap orang untuk meninggalkan mencari ilmu, talabul ilm. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rezeki, telah memberikan kita kesehatan. Bahkan mencari ilmu yang wajib dalam Islam tidaklah banyak, ya. Namun alhamdulillah, kalau kita dari kecil kan kita sudah belajar tentang tata cara sholat, kan cukup itu. Iya, kalau dibilang cukup untuk sholatnya, bersucinya bagaimana? Sedangkan bersuci bukan hanya wudhu, bukan hanya mandi. Lalu bagaimana kita mengenal air suci yang boleh kita pakai dalam bersuci, kalau kita tidak terus mencari ilmu tentang tersebut? Kan itu. Makanya banyak sekali orang-orang di luar sana enggan atau enggak mau mencari ilmu, seakan-akan mencari ilmu di dalam Islam itu menjenuhkan. Makanya ini aneh cuma membawanya itu dengan cara bersemangat saja, dengan tegas saja. Karena apa? Kepentingan mencari ilmu itu bukan kepentingan yang hal-hal biasa saja, bukan. Itu. Karena kalau kita contoh saja, kalau kita tidak mengerti tentang tata cara bersuci, maka sholat kita tidak akan pernah sah. Wow, menghukumi orang. Bukan kita menghukumi orang. Kalau kita tidak sah bersucinya, sudah pasti sholatnya pun tidak sah. Ketika sholatnya tidak sah, maka tidak gugur kewajibannya. Ketika tidak dia gugurkan kewajibannya, maka bagaimana dia inginkan masuk surga? Ya, sedangkan sholat saja dia tidak laksanakan. Kan melaksanakan, ketika tidak sah dinyatakan tidak dilaksanakan. Maka orang-orang di luar sana menganggap sepele mencari ilmu itu penting. Ana udah ilustrasikan mencari ilmu itu sebagaimana para ulama mengilustrasikan, kita butuh makan itu bukan hanya untuk makanan di perut kita. Itu. Kita butuh makan itu bukan hanya makanan di perut kita, di akal kita, di hati kita, kita butuh makanan. Kita butuh asupan, bukan hanya asupan dalam perut kita, tapi asupan hati kita, asupan pikiran kita, akal kita. Kalau makan kita nggak perlu diajarin, ya. Mau ada nasi padang, ada nasi warteg, ada gorengan, ada apapun, kita bisa makan apa aja yang kita makan. Kita tahu apa yang kita makan, kan itu. Kalau urusan hati, nah kemana larinya? Kalau kita mempelajari hati kita, mau belajar tentang hati kita, orang banyak ngomongin tentang hati seseorang, mengatur hati seseorang atau dirinya, bagaimana cara mengatur dirinya. Tapi orang nggak belajar tentang bagaimana hati itu harus kita kelola. Jelas ya? Makanya dengan ilmu tasawuf kita belajar untuk mengelola hati. Lalu dengan ilmu kita belajar untuk memberi asupan kepada pikiran kita. Terus dikatakan untuk belajar ini kalau dibilang ada atau mungkin kita malas. Kita masih malas kan cari ilmu? Ngaku aja, nggak usah ngangguk. Biar nggak ketahuan siapa yang malas di antara kita. Kita masih malas. Ada aja alasan untuk ninggalin taklim. Entahkah bensin habis, ya kan? Nggak ada kendaraan, ada job, ada proyek, ada apa lagi itu alasan-alasan. Ada tamu, ada apa? Ada aja alasannya. Jelas? Nggak ada alasan apapun kalau kita tahu kedudukan ilmu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi kita kalau ada orang lain malas mencari ilmu, jangan kita melihat dia aja malas, ngapain kita ingin cari ilmu. Kita jangan melihat orang lain karena mencari ilmu untuk kita, bukan untuk orang
orang lain. Ketika kita memiliki ilmu bukan untuk menilai orang lain, untuk menilai diri kita sendiri. Menilai diri kita sendiri. Makanya kalau kita masih malas mencari ilmu, minimal kita tahu apa fadilahnya, apa keutamaan untuk orang-orang yang sedang mencari ilmu. Allah utamakan, Rasulullah utamakan orang-orang yang mencari ilmu dengan apa? Dikatakan di sini, walahu fi talabi thawabun azim. Habib Abdullah bin Al-Haddad menuturkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dikatakan walahu, dan bagi orang fi talabihi, ketika mencari ilmu, thawabun azimun, akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Kalau ngomongin luar biasa, itu betul-betul tidak lagi kita bisa nalar pakai otak kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa dia menempuh satu perjalanan, ya, barang siapa dia merelakan untuk menuju suatu tempat, atau barang siapa, ya, dalam kalau dibilang merantaunya dia, jalan-jalannya dia, healingnya dia, atau silaturahminya dia, atau apapun perjalanan yang sedang dia tempuh. Karena dikatakan di sini man salaka tariqan, barang siapa menempuh suatu perjalanan. Sebagaimana kita semua dari rumah masing-masing jalan ke tempat ini, betul? Dikatakan yaltamisu bihi ilman. Kalimatnya yaltamisu. Rasulullah SAW menuangkan kalimat dengan kalimat yang ringan sekali. Apa? Yaltamisu. Ada pembahasan tentang ilmu di dalamnya. Ada niat untuk mendapatkan ilmu walaupun tidak banyak. Walaupun dia dapatkan ilmu hanya sedikit. Yaltamisu. Tidak perlu banyak mendapatkan ilmu. Ya. Jadi kalau dibilang kita ketemu seseorang, silaturahmi dengan kawan, silaturahmi dengan keluarga, atau mungkin kita bertujuan ke suatu tempat, entahkah pindah di suatu kota, apapun itu tujuannya, jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya, hadir walaupun seminggu sekali. Kayak kita ini masih seminggu sekali kan. Insya Allah mudah-mudahan kita tambah. Walaupun hanya seminggu sekali, datengin majelis ta'lim. Kenapa? Kalau kita udah punya keinginan untuk mencari ilmu, kata Rasulullah SAW, yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah bagi orang tersebut, orang yang sedang menuntut ilmu, ya, mencari ilmu, Allah akan permudah dia untuk menuju surga. Bayangkan, Allah akan permudah dirinya untuk berjalan menuju surga. Siapa yang nggak mau surga gitu? Ya, siapa yang nggak mau di antara kita surga? Semua yang nggak ngaji pun, orang yang nggak benar pun pengennya surga. Benar nggak? Apalagi kita. Alhamdulillah Allah sudah kasih hidayah untuk kita mencari ilmu. Makanya insya Allah mudah-mudahan, dan kita harus penuh dengan keyakinan bahwasanya Allah akan permudah kita untuk menuju surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ana udah ilustrasikan, bahkan ana udah jabarkan bahwasanya surga yang dimaksud di sini dua kategorinya. Surga dunia dan surga akhirat. Kalau surga akhirat sudah jelas, dijelaskan, dijabarkan dalam hadis, dan para ulama sudah menjelaskan tentang surga nanti di akhirat, luar biasa dahsyat, abadi kita di sana. Bahkan kita akan diberikan apa? Kalau diberikan istana-istana yang megah, luar biasa. Kenikmatan apapun yang kita inginkan Allah akan berikan. Coba di sini kita baru ngomong, ya Allah pengen apaan? Pengen seblak. Ya Allah pengen apaan? Pengen mobil, pengen rumah, pengen apaan? Nunggu dulu. Benar nggak? Di surga udah nggak perlu nunggu. Kita mau sesuatu Allah langsung berikan. Bayangkan. Dan itu abadi. Kenikmatan yang tiada henti. Siapa yang nggak mau kayak begitu? Capek sekarang kita. Tapi kalau nggak mau capek, ini jawabannya. Siapa di antara kita yang memang di setiap perjalanan kita, ya, silaturahminya kita, menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan permudah dia menuju surga. Kalau diibarat katakan surga di dunia adalah kenyamanan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan kesuksesan ketika dia duduk di majelis-majelis ilmu. Korelasinya, ya, hubungan antara kesuksesan, kebahagiaan, kenyamanan di dunia, sebagaimana itu adalah tanda dia dapatkan surga dunia, nanti kita akan jabarkan, ya, satu persatu. Wa qala alaihi salatu wassalam,
Dan Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tad'u, akan mengepakkan, ya, akan menyimpan, akan membentangkan. La tad'u artinya banyak, maknanya kita maknakan salah satu di antara apa yang kita pahami, ya. La tad'u ajnihataha, sayap-sayap mereka. Sayapnya para malaikat akan dibentangkan. Apa? Bahkan terinjak pun dia tidak akan pernah marah. Malaikat membentangkan sayapnya, terinjak oleh kita tidak akan pernah marah. Kalau kita maknakan dengan arti kata lain, malaikat akan tunduk, ya, akan siap membela, akan siap selalu di samping kita, ya. Tawadu, kalau dibilang tawadu, kalau dibilang malaikat akan merendahkan dirinya. Malaikat akan siap membela kita. Malaikat akan apa? Akan membentangkan sayapnya atau mempersiapkan kita atau mengantarkan kita mau kemanapun kita mau. Kalau kita artikan secara jauh, ya. Tapi maknanya latadu akan menyimpan sayap-sayapnya, ya. Walaupun kita injak tidak akan pernah marah. Kenapa? Ridwan bima yasna. Karena malaikat ridho. Malaikat terima, ridho, bukan hanya terima tapi ridho bima yasna, dengan apa yang sedang dilakukan. Bayangkan, ya, beberapa hadis yang lain ana udah jabarkan sebelumnya bahwasanya di langit itu ada malaikat yang bernama malaikat sayyahin, ya. Ada malaikat sayyahin, malaikat yang namanya sayyahin. Yang kita kenal kan malaikat cuma 10, wajib tuh kita tahu ada 10 malaikat, wajib kita tahu kan? Hati-hati kalau kita nggak hafal tuh nama-nama malaikat yang 10. Ini ada lagi nama-nama malaikat yang lain. Salah satu di antara nama malaikatnya sayyahin. Malaikat-malaikat yang selalu berkeliling di atas langit bumi kita ini. Selalu berkeliling di atas langit itu. Mereka menunggu di mana majelis-majelis ta'lim, ya. Mereka melihat siapa yang hadir di sana. Minta izin kepada Allah Subhanahu, dan dengan izin Allah mereka semua turun. Untuk apa? Untuk menjaga orang-orang yang hadir di majelis ta'lim. Subhanallah. Ajib nggak kayak begitu? Dijagain sama malaikat, luar biasa. Ana udah ceritain. Ingat nggak ceritanya siapa? Ceritanya tentang seseorang dengan burung apa? Dengan burung apa namanya? Merpati. Di zaman Nabi Allah Sulaiman. Masih ingat itu kan? Bagaimana antara jin, ya kan, dengan kekuatan malaikat? Ingat nggak masih? Nanti kita ceritain lagi. Ana nggak ceritain biar langsung dilanjut dulu. Ana udah pernah cerita tentang cerita itu. Terus dilanjut lagi. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huduru majlisi ilmin. Ini fadilahnya lagi nih. Ini keutamaan daripada hadir majelis ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huduru majlisi ilmin, hadirnya kita di majelis ta'lim, katanya, afdalu min salati alfi rakaat. Hadirnya kita di majelis ta'lim lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Ahlan wa sahlan ya habibana, ya habib syekh. Masyaallah. Fadal ya habib, alafu habib. Ayo. Masyaallah. Habib, ta'al habib. Anda habib, sana ta'al. Ala habib. Habib, masyaallah. Alafu habib. Dan di antara fadilah untuk hadir di majelis ilmu, Rasulullah SAW bersabda, hadirnya kita. Coba bayangkan, kita yang udah hadir nih, kita yang udah hadir di majelis ilmu, kita yang udah hadir di majelis ta'lim, Rasulullah langsung ngomong kepada kita dengan sabdanya ini. Hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ta'lim lebih baik pahalanya daripada atau ketimbang sholat 1000 rakaat. Masya Allah, luar biasa nggak tuh? Kita tahu 1000 rakaat kita nggak mampu semalam 1000 rakaat, apalagi kita habiskan dalam waktu 2 jam atau 3 jam, ya kan? Dengan hadir nih kita majelis ilmu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Rakaatnya hadis sahih ini, masya Allah. Hadir di majelis ilmu lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya ketimbang sholat 1000 rakaat. Dan kalau kita tahu lagi, sholat, kalau kita banyakin sholat, nih,
ada hadis an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya. Ini hadis sahih ini, ada hadis hasan. Dikatakan Rabi'ah ketika itu kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ana maknakan secara langsung. Rabi'ah pernah menginap dengan Rasulullah SAW di tempatnya Rasulullah SAW. Rabi'ah ini pernah menginap di tempatnya Rasulullah SAW. Lalu suatu waktu Rabi'ah membawakan air untuk Rasulullah bersuci, ya, untuk wudunya, untuk bersucinya Rasulullah SAW. Rasulullah tanya kepada Rabi'ah, "Sal," kata Rasulullah, "minta apa yang kau minta?" Karena membantu Rasulullah SAW, Rasulullah tanya, Rasulullah menanyakan apa yang kau minta. "Sal," kata Rasulullah, "minta apa? Minta apa?" Rabi'ah memakai kesempatan itu, menggunakan kesempatan itu dengan apa yang Rasulullah tanyakan. Rasulullah, "Sa'altuka," ya kan? "Akunu rafiqataka fil jannah." Ya. Atau maknanya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, "Ya Rasulullah," katanya, "aku memintamu, ya kan? Aku meminta bisa bersamamu kelak nanti di surga." Coba permintaannya nggak nanggung-nanggung, pengen bersama Rasulullah SAW di surga. Rasulullah pas diminta itu ngomong sama Rabi'ah, "Am ghaira dzalik," katanya. Permintaan yang lain ada nggak? Permintaan yang lain ada nggak? Kata Rasulullah SAW. Kata Rabi'ah, "Yang lainnya yaitu," katanya. Permintaan saya yang lain itu yaitu, katanya. Permintaan lainnya mungkin banyak, tapi permintaan yang lain daripada yang lain yaitu yang kuinginkan, yang lain daripada yang lain adalah ketika aku ingin bersamamu ya Rasulullah di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "A'inni ala nafsika ayyan bikatratis sujud." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bantu aku," kata Rasulullah, "dalam dirimu untuk memperbanyak sujud, untuk banyak-banyak sholat." Rasulullah SAW menegaskan di dalamnya, ya, di dalam hadis tersebut, untuk kita memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat ribuan kali kalau bisa dalam satu malam. Bisa nggak tapi kita? Bisa nggak? Ya kurang lebih nggak bisa. Malam 1000 rakaat, ya, malam 1000 rakaat, ya Allah. Tapi insya Allah kalau kita coba, siapa di antara kita yang terlebih dahulu di antara kita nih yang bisa sholat 1000 rakaat dalam satu malam? Oh, masya Allah. Ya ingat, loh qadar indallah. Karena dikatakan apaan? Dikatakan tidaklah satu orang Muslim, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba Allah, sujud dengan satu kali sujud. Sholat, ya kan? Dalam sholat 2 rakaat ada berapa kali sujud? 4 kali sujud. Satu kali saja sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan ampuni dosanya. Semakin banyak, ya kan, sujudnya, semakin dekat atau semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi thalabul ilm, ini Rasulullah langsung juga yang mengatakan hadirnya majelis ilm, ya, hadirnya majelis ta'lim lebih utama pahalanya ketimbang sholat 1000 rakaat. Bagaimana itu kedudukannya? Insya Allah mudah-mudahan yang sering, yang rutin, yang istiqomah hadiri majelis ta'lim nanti kelak di surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus dilanjut, bukan hanya sampai sebatas itu aja. Dikatakan wa iyadatu alfi maridin. Kata Rasulullah, fadilahnya itu lebih baik, ya, lebih utama daripada dia hadir 1000 kali menjenguk orang sakit. Keutamaannya nih, pahalanya nih lebih baik daripada 1000 kali menjenguk orang sakit. Coba bayangkan, tahu nggak fadilahnya menjenguk orang sakit? Menjenguk orang sakit, kata Rasulullah SAW, ketika orang baru hadir menjenguk orang sakit, itu dia sudah tenggelam dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Baru hadir. Dan apabila dia duduk, ya kan, apabila dia duduk di tempat orang yang sakit, menghadiri orang sakit yang untuk menjenguknya, itu rahmat Allah akan selalu bersamanya. Subhanallah, ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman." Kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman."
Ya, dikatakan tidaklah ada di seseorang orang muslim yang mengaku dirinya seorang muslim lalu dia menjenguk saudaranya yang muslim juga, ya kan? Illa shalla alaihi apa? Al malaikah apa? Illa shalla alaihi sab'una alf malaikah. Coba bayangkan. Apa kalau dibilang tidak ada seorang muslim, ya, ketika dia menjenguk saudaranya di pagi hari, dikatakan hina tusbih, ya kan? Hina tusbih, ketika dia pagi harinya menjenguk orang sakit, tidaklah orang tersebut, ya kan, kecuali ada 70.000 malaikat mendoakannya atau beristighfar kepadanya sampai malam tiba. Jadi kalau kita jenguk orang sakit pagi-pagi, ya, itu malaikat beristighfar untuk kita sampai datang malam. Bayangin, ya. Dan itu bukan satu malaikat yang beristighfar untuk kita, 70.000 malaikat. Dan kalau kita jenguknya malam-malam, itu malaikat 70.000 malaikat sampai pagi istighfar untuk kita, mendoain kita. Bayangin, didoain satu malaikat aja udah kayaknya udah cukup udah. Ya kan? Karena doanya udah pasti diijabah. Ya, dimintain ampunan, diistighfarin sama malaikat aja satu aja kayaknya udah cukup deh. Ya kan? Karena istighfarnya malaikat pasti diijabah tanpa dosa malaikat, bener gak? Ini 70.000 malaikat akan mendoakan seseorang yang menjenguk orang sakit, ya, menjenguk orang sakit. Bahkan jangka waktunya itu kalau kita sebentar aja datang, itu 70.000 malaikat dari pagi sampai sore dia istighfar. Ya, sebentar aja dari malam sampai pagi itu malaikat istighfar, nggak berhenti. Ini dikali 1000 kali duduk di majelis taklim, katanya lebih afdol keutamaannya dibanding 1000 kali dibanding menjenguk orang. Coba bayangin, ya, masya Allah, Pak. Kali deh, ya, 70.000 kali 1000 ya, 70.000 kali 1000 berapa? Banyak, nggak pokoknya namanya tuh. Pokoknya banyak, bebe. Pokoknya udah banyak udah malaikat yang mendoakan. Makanya, ya alhamdulillah, ya mudah-mudahan. Nah, harus kita yakini bahwa duduknya di majelis taklim Allah ampuni seluruh dosa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terus dilanjut lagi, bukan hanya sebatas itu saja, bahkan wahuduri alfi janazatin, menghadiri 1000 jenazah. Ya, menghadiri 1000 jenazah itu ngelayat 1000 orang. Ya, kita nungguin 1000 orang dalam satu hari, ya, nggak nungguin kayak kemarin COVID dulu, COVID-nya nggak sampai, nunggu kayak tsunami dulu tuh, ya, ada 1000 jenazah satu hari, bener gak? Wah, fadilahnya luar biasa. Ini kita bahas nanti, cepat. Hadisnya panjang. Wa qala alaihi wasallam, dilanjut lagi, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin li talibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu, birizqihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini janjinya Rasulullah SAW, ya, dan janjinya Rasulullah, ya, itu karena Allah telah menjanjikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan untuk orang yang mencari ilmu dengan rezekinya. Ini kalau dijabarkan oleh para ulama, ya, salah satu diantaranya, ya, di dalam kitab ini dikatakan kultu, yang dimaksud takaffala, yang dimaksud dengan Allah bertanggung jawab, Allah akan menjamin ini, wa hada takaffulun khasun. Ini tanggung jawab dan jaminan yang khusus. Dijamin secara khusus. Jadi kalau udah punya jadwal ngaji, jangan takut lagi yang namanya rezeki. Karena Allah sudah memastikan engkau akan ditambahkan. Yang belum yakin atau yang belum dapat tambahan, tandanya belum yakin. Karena yang belum yakin belum ditambahin. Maka yakin dulu, Allah akan tambah. Ya kan? Jaminan itu, jaminan rezeki untuk orang yang punya jadwal ngaji. Rajin-rajin, semakin bertambah semakin banyak. Ajib nggak? Insyaallah. Ba'da takafulil am, nah ini adalah di mana tanggung jawab atau jaminan dari Allah secara khusus. Ba'da takafulul am, setelah Allah menjamin secara umum, alladzi takaffalallahu bihi likulli dabbatin, yang mana Allah bertanggung jawab dan menjamin setiap makhluknya fil ardi, di muka bumi ini. Allah menjamin seluruh makhluknya di muka bumi ini. Bahkan bukan hanya manusia, hewan pun Allah jamin.
Ya, Allah berikan rezeki seluruhnya, betul. Makanya banyak orang rezeki mah udah nggak bakal kemana. Iya, karena memang itu semua sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ingin jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih di antara yang lain, maka salah satu di antara kuncinya yaitu dengan sering-sering hadir di majelis Ta'lim. Jelas di sini. Insyaallah. Kalau untuk hamba-hamba yang lain secara umum Allah menjamin, di mana Allah firmankan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah firmankan tidaklah ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh yang hidup, ya, yang bergerak di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Jelas? Jadi seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah sudah menjamin semua rezekinya. Termasuk kita. Mau duduk diam tidak melakukan apapun, ya kan? Kalaupun memang sudah seumpama rezekinya harus datang, ya pasti datang. Ya, rezekinya segitu, ya segitu. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Tapi kalau kita mau ditambahin, kuncinya ini berarti hadir majelis Nah, salah satu diantaranya dan yang paling mudah adalah duduk di majelis taklim. Terus dikatakan fayakunu ma'nahu, maka dengan itu kita tahu bahwa makna daripada hadis di atas katanya ziyadatut taisir, hadis yang dimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, innallaha takaffala, Allah menjamin. Yang dimaksud jaminan itu apa? Maknanya ziyadatut taisir, ya, ditambahkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'al maunah katanya, dan di mana Allah akan angkat kesulitan wal kulfah, kelelahan atau kesusahan. Jadi kalau kita ya ngaji, kesulitan, kesusahan, ya, kelelahannya kita dalam mencari rezeki, itu akan Allah angkat seluruhnya. Akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi talabi rizqi wa usulihi, untuk mencari rezeki dan mendapatkan. Coba kita mungkin nggak usah untuk orang lain lihat di luar sana, nggak usah, ya. Di sana banyak orang-orang, ya, yang kesulitan, kelelahan mencari rezeki. Benar nggak? Dari gelap ketemu gelap, ya, pergi gelap pulang gelap, pergi subuh pulang malam, nggak ketemu keluarga, nggak ada waktu healing, nggak ada waktu quality time, nggak ada waktu family time dan lain sebagainya. Dengan punya prinsip dalam hidupnya kerja. Bayangkan banyak orang di luar sana, ya, banyak orang, mungkin kita akui, jangan mengangguk, ya, kita kerja kesulitan kita terus kerja, lelah kerja, betul, merasa capek kerja, ngerasa nggak capek kerja, ngerasa nggak capek usaha. Kalau kita ngerasa capek usaha, capek kerja, itu tandanya kita kurang duduk di majelis ilmu. Karena kita kurang duduk di majelis ilmu. Coba kita sering-sering duduk di majelis ilmu, di majelis taklim. Jadi bukan majelis taklim yang di sini aja, dimanapun ada majelis taklim, hadiri. Ya, kita punya contoh yang banyak. Mobil khusus kita punya contoh para habaib ini yang bersama kita, alhamdulillah. Beliau hadir di majelis taklim, bukan hanya majelis taklim di sini aja. Maka kita kalau punya jadwal di sini, cari jadwal di tempat yang lain. Ya kan? Banyak ulama di Bandung luar biasa, makanya hadiri. Itu yang perlu kita perbanyak, duduk di majelis ilmu. Kalau kita pengen gampang dapat rezeki. Karena kebanyakan orang kalau seumpama ini biar gampang rezekinya bagaimana? Sholat duha yang banyak. 1 kali doang dalam seminggu. Ya, ditungguin lagi minggu depannya. Mana katanya habis sholat duha ada rezeki. Ditungguin. Baru 1 kali sholat duha, dia udah nungguin rezekinya mana. Sedangkan dia dari kecil sampai umur 25, 30, 40 tahun gak pernah sholat duha, rezeki itu sampai gede Allah udah kasih rezeki. Coba bayangkan. Dikasih lagi ada wirid, zikir, ya kan? Untuk biar memperbanyak rezekinya, mempermudah rezekinya, melancarkan rezekinya, dikasih wiridan. Nggak dibaca. Nggak dibaca. Nungguin lagi, mana rezeki? Katanya cepat banyak rezekinya. Wiridnya dibaca enggak? Gimana ente nggak baca wiridnya? Pengen rezekinya banyak. Jadi kalau paling mudah, paling gampang nih, duduk di majelis taklim, dengerin, nggak usah ngoceh, yang ngoceh biar aneh. Dengerin, insya Allah rezeki dipermudah, diperbanyak oleh Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini salah satu kuncinya. Nggak perlu ente wirid, ya kan?
nggak perlu apaan? Sholat duha banyak-banyak, ente hadir di majelis taklim yang sering-sering, ya, ente rezeki diluasin sama Allah, diperbanyak oleh Allah SWT. Benar? Tapi ntar pas ngaji disuruh sholat duha, disering-seringin, dzikir dibanyakin. Kalau udah tahu ilmunya nggak ngamalin, siap-siap adab untuk gitu. Kan ujung-ujungnya sholat duha juga, ngaji juga, dzikir juga, bener nggak? Jadi enakan ngaji, apa enakan sholat? Enakan ngaji, ya. Jelas ya. Wafil hadis tawil, dan ada lagi di hadis yang panjang, ya, dijelaskan alladzi dzakara fihi alaihi salatu wasallam, yang memang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilm, keutamaan tentang mencari ilmu. Qala fi akhirih, dan di mana di akhir hadis tersebut, yulhamuhu su'ada, yakni al-ilm, ya, wa yuhramuhu al-ashqiya. Hadisnya panjang, tapi ringkasnya begini. Di dalam hadis tersebut, di akhir hadis, karena di bawahnya tuh ditaklikan itu hadisnya tuh. Di bawah tuh, Beb, yang pernah kita bahas juga, Beb, ini. Iya, panjang kan, Beb, ya? Kita akhirnya aja dah, ya. Di bawahnya tuh kan ada tuh. Nah, ini panjang tuh hadisnya. Kita ambil akhirnya aja deh. Di mana ilmu ini dikatakan yulhamuhu as-su'ada. Enggak semua orang dikasih ilmu, enggak semua orang dikasih cinta hadir majelis ilmu, enggak semua orang suka duduk di majelis taklim, enggak. Ya. Karena dikatakan yulhamuhu as-su'ada, di mana ini ilham yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang, yang di mana orang-orang tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Jadi orang-orang yang memang hadir di majelis taklim, istiqomah hadir di majelis taklim, ya, duduk di majelis taklim, ini orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang akan mendapatkan kesenangan. Yulhamuhu as-su'ada. Yang ngomong bukan aneh cuma ngerti ini hadisnya Rasulullah SAW. Kalau kita mau jadi orang yang bahagia, orang yang senang, ya, duduk sering-sering duduk di majelis taklim. Karena tidak semua orang dikasih cinta, dikasih suka. Ada orang hadir di majelis taklim baru bentar, itu pantatnya udah gatel. Ya. Udah pengen digaruk aja, nyerong kanan, nyerong kiri, ya kan? Lehernya udah pegal. Lihat atas, lihat pinggir, nggak ada jam. Oh ada, dipantengin, ya kan? Terus mau goyang, mau kemana aja. Pokoknya nggak betah duduk di majelis alim, ya, nggak betah duduk di majelis taklim. Ada yang kayak begitu, banyak. Mungkinkah itu kita, ya kan? Kalau kita sadari itu ternyata kita paksa untuk tidak, ya kan? Tidak melakukan, dalam artian tidak kehilangan rasa cinta untuk duduk di majelis ilmu. Jelas? Kalau kita masih begitu, paksa untuk kita jangan sampai kehilangan lelah untuk duduk di majelis ilmu. Jadi biarin, paksa, lelah sedikit, sebentar. Lelah sebentar ya, kalau dibilang masih asik kan kita. Duduk kayak begini, masih santai kita. Duduk doang, nggak dites kan, nggak ditanya kan, nggak disuruh apa dan enggak. Tinggal duduk denger doang. Santai nggak? Santai kan. Mau ngumpet di punggung orang nggak jadi masalah, ya kan? Mau senderan karena udah tua nggak jadi masalah, ya kan? Santai, bener nggak? Pakaian nggak dipentingkan, bener. Jadi kalau dibilang yang penting kita udah duduk di majelis taklim aja, yang penting betah, yang penting kita seneng, kita cinta, siapapun yang mengajarkannya, bener nggak? Bukan aneh aja, aneh cuma suka heran juga nih. Aneh ngajar kayak begini, kebanyakan orang kalau pengen belajar tuh pengen yang tenang, katanya suaranya kalem. Bener, Beb? Ada pernah dengar juga ada orang-orang yang katanya banyak yang pengen kalau belajar tuh katanya kalau yang suaranya kalem. Kebanyakan kalau di tempat ngaji suaranya kalem. Aneh nih hadir ngaji ini, ya, di majelis taklim, ana memang udah survei banyak hadir di majelis taklim siapapun. Dari mulai dulu waktu kecil, ya kan? Kalau pesantren kita nggak ngomongin pesantren, di majelis taklim deh. Ana sempet hadir juga di majelis taklimnya Agim dulu. Gitu. Hormati itu beliau, ya enggak? Ikonnya Bandung tuh beliau. Bener. Ana hadir dulu waktu kecil, diajak sama Umi Ani, ya kan? Makanya kalau dibilang orang-orang hadir, kalau ngajinya ngomongnya kalem, yang ngajar. Ana cuma suka perhatiin dan sering, bukan cuma suka doang, sering merhatiin yang hadir dulu. Belum suka banget sama ilmu. Pas udah suka banget sama ilmu, nggak peduli lu tidur kayak apa kayak,
terserah. Itu. Yang penting yang kita sedang cari ilmu. Tapi kalau dulu Ana sering ngeliatin orangnya, Beb. Ana sering ngeliatin orangnya. Ana ngeliatin yang hadir. Itu yang lagi ceramah, yang lagi ngomong, lagi mengajar, dia mah bunyi, tidur. Ada yang ngobrol, ada yang apa, ya enggak? Ya jadi mohon maaf kalau nadanya seperti ini, Ana cuma pengen mendorong fokusnya antum, ya kan, mendengarkan ilmu, ya insya Allah bermanfaat dunia akhir. Hanya itu aja, ya. Jadi niatnya bukan marah-marah. Takutnya juga kalau semua ada di antara kita yang nggak mau dengan nada seperti ini, Ana bukan marah-marah, memang Ana ngobrolin begini, memang. Maafin ya, maafin Beb, maafin untuk semuanya. Terus dilanjut lagi. Mana tadi? Yulhamuhu su'ada, yakni al-ilm. Ilmu itu akan diilhamkan, ilmu itu akan diberikan untuk orang-orang yang akan bahagia, orang-orang yang akan sukses, orang-orang yang akan senang nantinya. Dan ini hati-hati nih. Apaan? Wa yuhramuhu al-ashqiyah. Dan diharamkan ilmu itu kepada orang-orang yang akan celaka. Diharamkan ilmu kepada orang-orang yang nantinya akan celaka, yang akan tersiksa. Nggak dikasih ilmu sama Allah SWT. Makanya jangan heran kalau semua banyak orang yang hadir majelis taklim tapi tidak paham apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan yang belum paham pun, insya Allah mudah-mudahan segera Allah berikan pemahaman yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi banyak ada orang-orang yang bukan tidak atau belum mendapatkan pemahaman, enggan paham, nggak mau paham. Ada banyak orang-orang yang nggak mau paham. Dijelasin sesuatu, dia pikir tentang sesuatu yang lain. Ya, dijabarkan tentang hal, dia berpikir tentang hal yang lain. Ada orang-orang yang menolak untuk memahami sesuatu. Nggak mau paham ada. Coba, mungkin di antara kita sudah banyak ketemu orang-orang yang nggak mau paham. Dijelasin enggak, nggak mau. Dijelasin apapun dia nolak. Ada orang-orang kayak gitu, ada. Makanya gitu, siapapun yang menyampaikan, bahkan dari anak kecil sekalipun, dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu. Karena dikatakan apa? Undur maqala wala tandur manggala. Lihat apa yang sedang dibicarakan, lihat apa yang sedang dijelaskan, bukan lihat siapa yang menjelaskan. Kebanyakan kita di Indonesia, kan? Melihat dulu siapa yang menjelaskan, siapa yang membicarakan. Lihat kalau viral, ya kan, kalau terkenal dia patuhi, kalau nggak terkenal siapa lu. Itu kebanyakan begitu. Nah, untuk kita yang sedang ngaji di sini khususnya Al-Faqir menyampaikan jangan seperti itu. Apapun yang disampaikan tangkap, serap. Kalaupun memang yang baik ya kerjakan. Itu. Kalau tidak baik kita tinggalkan. Semudah itu, ya. Sesimpel itu. Sedikit lagi. Walaisa, ya, min syai'in yajma'u jami'a anwa'il khair ghair sa'adah. Dan tidaklah katanya walaisa min syai'in, dan tidaklah sesuatu hal apapun yajma'u jami'al anwa'il khair, ya kan, terkumpul dari seluruh macam kebaikan ghair sa'adah, kecuali kebahagiaan. Jadi enggak ada kebaikan kalau enggak ada kebahagiaan. Coba bayangkan, rumah mewah, kalau nggak bahagia gimana? Cemberut aja di dalam rumah. Nggak senang, sempit aja bawaannya. Bener nggak? Bener nggak? Rumah lega aja, rasanya sempit. Pernah dengar nggak ceritanya Abu Nawas? Pernah dengar? Belum pernah dengar? Anak kalau nggak salah pernah ceritain juga. Pernah? Yang kata ada orang laporan ya ke Sultan. Ya Sultan, rumah anak sempit. Pernah tahu? Pernah dengar gak itu? Belum pernah dengar? Ini laporan ke Sultan. Laporan ke Sultan, ya Sultan, rumah anak sempit. Bukan Abu Nawas, ya. Ini di zaman Abu Nawas. Terus kayak gimana solusinya? Aku pengen luas katanya. Ya gimana caranya? Bangun lagi. Saya nggak bisa. Ya, susah sudah katanya. Kalau ada begini caranya susah sudah. Rumah segitu-gitunya berasa sempit, udah susah sudah. Ya udah. Pertanyaan kayak gitu kata Sultan tanya sama Abu Nawas aja dah. Kalau kayak gitu tanya sama Abu Nawas. Abu Nawas, oke, siap. Tanya Abu Nawas. Ya Abu Nawas katanya. Rumah anak sempit katanya. Rumah itu sempit, mana emang? Rumah itu sempit. Oh ya udah. Kalau gitu ente coba masukin bebek. Ya, masukin kuda dia bilang. Masukin kuda, dimasukin kuda, dibawa kuda. Bawa kuda, rumah anak kan sempit. Ya masukin aja kuda. Masukin kuda. Nanti ente bakal ngerasa rega. Masukin kuda.
Tungguin mana? Malah tambah sempit. Kuda udah sempit, udah tambahin kuda. Aneh tuh. Ditambahin kuda. Kesel aja bawaannya, tambah kesel. Udah. Beres. Mana? Katanya tambah lega. Katanya kalau dimasukin kuda, ini masih begitu-gitu aja. Oh ya udah kalau gitu masih kurang juga. Ente masukin kambing. Ya. Kambing masukin juga. Kambing masukin. Jangan tanggung-tanggung. Masukin 3 ke 5 ke masukin. Masukin lagi kambing. Beres masukin kambing, buat tambah pededet lagi aja. Belum beraknya di itu, belum apanya semuanya. Wah, kotor apa segala macam. Beres. Abu Nawas ente ngerjain aneh katanya. Ini tambah sempit ini. Masih katanya ente nggak ngomong sempit juga. Ya udah masukin bebek sekarang. Bebek lagi ya udah nggak bisa tidur, udah apa, wah segala macam. Abu Nawas tolong dong katanya. Ini ente masih merasa malah udah benar-benar udah jenuh nih, puncak udah. Beres begitu apa? Beres begitu. Ya udah. Sekarang waktunya ente keluarin semuanya. Ya. Waktunya ente keluarin semuanya. Keluarin semuanya. Gimana rumah ente? Alhamdulillah kalau gini. Udah rada enakan katanya. Kemarin ada kambing, ada kuda, ada bebek, susah tidur apanya. Lega enggak sekarang? Sekarang lebih lega. Oh, alhamdulillah katanya. Itu jawabannya. Ya. Jadi kalau dibilang orang mau rumahnya segede apapun, kalau hatinya enggak bahagia, apa? Ngerasa sempit aja. Makanya rezeki udah dikasih pun ngerasa belum dikasih. Ada orang kayak begitu? Ada masih, ya enggak? Makanya dikatakan tidak ada kebaikan apapun ya yang terkumpul di dunia kecuali memang dia bahagia. Makanya yang perlu kita bangun adalah kebahagiaan. Terus dilanjut lagi, walaisa min syai'in yajma'u jami'an wa syarri, katanya siwa syagawah, dan tidak ada apapun di dunia ini keburukan dari seluruh keburukan yang ada kecuali apa? Asyagawah, celaka. Enggak ada yang terburuk kecuali celaka. Ya, apes. Ya, celaka apes. Coba orang apes. Kan katanya kalau semua ngomongin apes enggak ada kalendernya kan. Tanggal apes tuh enggak ada di kalender. Benar enggak? Udah paling enggak enak jadi orang celaka kena apes. Benar enggak? Enggak enak, sengsara udah. Ujung-ujungnya sengsara. Sedikit lagi, satu baris lagi. Faqad alimta bima taqaddam annahu la udhra li jahili indallah fi tarkil ilm. Maka kita sama-sama sudah tahu. Bima taqaddama dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, annahu la udhra. Sesungguhnya siapapun di antara kita tidak ada udzur, Apalagi kalau dibilang khususnya li jahili, untuk orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu apapun dalam ilmu agama. Innallahi fi tarkil ilm, jadi tidak ada udzur di hadapan Allah, ya kan, untuk meninggalkan mencari ilmu. Jadi tidak ada udzur di hadapan Allah untuk meninggalkan majlis ilmu, untuk meninggalkan mencari ilmu. Kalau kita ngasih alasan kepada teman kita, sahabat kita, ya kan, guru kita dan lain sebagainya, boleh, silakan. Waduh, motor lagi dipakai. Aduh, lagi ada tamu. Waduh, ana lagi dan lagi alasannya terus demi alasan. Itu boleh kita berikan alasan. Tapi di hadapan Allah nanti ditanyakan, kenapa ente enggak ngaji? Kapan? Ya ente punya seminggu sekali doang. Ente sisanya enggak ngaji, kenapa? Ditanya, mau ngomong apa? Kalau kita ditanya kayak begitu, mau ngomong apa sama? Nggak ada alasan. Ente emang udah tahu tentang hukum-hukum, misalkan apa, gadai menggadai, pinjam meminjam, ya kan, sewa menyewa dan lain sebagainya, emang udah tahu belum? Ya kenapa nggak ngaji? Kalau ditanya kayak begitu mau ngomong apa gitu? Udah langsung diadab sama Allah Subhanahu. Nauzubillah min dzalik. Makanya buru-buru, sering-sering hadir majlis taklim. Nggak enak, emang sakit. Ya kan? Wa kadzalika la'udra li alimin. Tadi dan sebelumnya ngejelasin bagaimana pentingnya untuk mencari ilmu. Nanti ke depan kita akan diarahkan untuk orang-orang yang telah mencari ilmu. Makanya dikatakan la udhra. Dan begitu juga tidak diadakan udzur, tidak diberikan udzur li alimin, untuk orang yang memiliki ilmu, fitarkil amali bi ilmihi, untuk meninggalkan amal dalam ilmu. Jadi setiap ilmu yang sudah didapat segera amalkan. Ya, itu. Jadi setiap ilmu yang sudah kita dapatkan, amalkan. Karena nggak ada udzur untuk kita tinggalkan. Kita udah tahu sunnah wudu, furudul wudu, ya kan? Salat wajib itu apa aja, puasa yang wajib itu apa aja. Ada orang salat sunnah tapi dinadarkan, misalkan saya kalau dapat rezeki saya nadar salat duha sebulan, misal. Itu bukan sunnah lagi, itu dijadinya
wajib, ditinggalkan apa ketentuan yang harus dia terima. Wah, dia harus tahu tuh semuanya. Makanya kalau dibilang udah tahu ilmunya, jangan pernah tinggal. So, pertanyakan diri kita. Kita udah ngaji tentang sunnah-sunnah wudhu, apakah kita sudah kerjakan apa belum? Nah itu kesunahan-kesunahan itu belum ya, kerjakan buru-buru. Oh, ana lupa ada kitab dan buku masing-masing, mau tolaah lagi. Seperti itu caranya. Amalkan ilmu yang telah kita dapat. Wa ma ba'dahu fi kalimatan wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan manfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini jam beneran nih. Jam 8 terus ini. Aman atau dilanjut ini? Dilanjut apa enggak? Lanjut ya.